Oke, kita langsung saja ya. Kali ini kita akan bedah sebuah buku yang cukup provokatif. Wajah Peradaban Barat karya Adian Hussaini. Kenapa provokatif? Karena buku ini bukan cuma ngomongin benturan peradaban yang biasa kita dengar. Ini ngajak kita menyelam jauh lebih dalam, ke akar perbedaan cara berpikir antara dunia Islam dan Barat. Yuk kita mulai. Nah, ini dia gagasan utamanya, yang langsung nancap. Buku ini bilang, lupakan sejenak soal benturan peradaban yang kesannya cuma soal politik atau militer. Bukan itu. Yang dibahas di sini adalah konfrontasi intelektual. Sebuah pertarungan ide yang katanya sifatnya permanen. Pertarungan soal apa? Soal pertanyaan paling dasar. Apa sih kebenaran itu? Dan gimana caranya kita bisa tahu sesuatu itu benar? Oke, sebelum kita membandingkan, kita harus paham dulu lawannya kan? Jadi, mari kita mundur sedikit, kita lihat dulu gimana buku ini membongkar satu persatu fondasi pemikiran Barat. Menariknya, buku ini dengan mengutip pemikir besar al-atas mencoba merangkum spirit peradaban Barat itu dalam 5 karakteristik inti. Apa aja tuh? Pertama, dan ini paling utama, semuanya bersandar pada akal manusia. Nggak ada yang lain. Kedua, cara pandangnya selalu dualistik, jadi ada pemisahan tegas antara roh dan materi. Ketiga, ya jelas sekuler, fokusnya di sini, di dunia sekarang. Keempat, humanisme, di mana manusia jadi pusat dari segalanya. Dan yang kelima, ini unik, hidup itu dilihat sebagai sebuah drama, bahkan tragedi. Nah, 5 hal inilah yang jadi semacam software yang berjalan di belakang peradaban Barat. Jadi, kenapa bisa sampai begitu? Kenapa akal jadi satu-satunya pegangan? Menurut buku ini, kuncinya ada pada apa yang bisa kita sebut trauma sejarah. Pengalaman di bawah dominasi gereja selama abad pertengahan itu katanya meninggalkan luka yang dalam banget. Akibatnya, muncul reaksi yang super keras, penolakan total terhadap segala bentuk campur tangan agama dalam urusan publik. Agama, urusan pribadi, titik. Dan pergeseran ini nggak terjadi dalam semalam loh. Kita bisa lihat alurnya di sini. Dari abad ke-8 di mana gereja jadi pusat kekuasaan, terus lompat ke zaman Renaissance, ini momen penemuan kembali pemikiran Yunani Romawi kuno yang sangat berpusat pada manusia. Puncaknya, lahirnya negara sekuler. Jadi menurut argumen di buku ini, sekularisme itu bukan sekedar pilihan ideologi, tapi lebih kayak konsekuensi logis dari perjalanan sejarah mereka yang unik itu. Ada satu metafora di buku ini yang tajam banget. Katanya, peradaban Barat itu ibarat bawang bombay. Anda kupas lapis pertama, ketemu filsafat A. Kupas lagi, ketemu teori B yang menggantikan A. Kupas terus, sampai akhirnya apa? Sampai di tengah, dan ternyata apa? Kosong. Nggak ada intinya. Maksudnya, nggak ada kebenaran ilahi yang permanen sebagai jangkar. Yang ada cuma lapisan-lapisan pemikiran manusia yang terus-menerus berganti. Nah, setelah kita kupas bawang bombay tadi, sekarang kita coba lihat sisi sebaliknya. Gimana buku ini menjelaskan kerangka berpikir dalam Islam sebagai pembandingnya. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami bareng. Epistemologi. Kedengarannya ribet ya? Enggak kok. Sederhananya, epistemologi itu cuma nanya satu hal. Gimana caranya kita tahu kalau sesuatu itu benar? Nah, setiap peradaban itu punya jawaban yang beda-beda untuk pertanyaan ini. Dan disinilah kata buku ini, letak perbedaan paling fundamentalnya. Nah, di sini kita langsung lihat perbedaannya yang jomplang banget. Kalau tadi fondasi Barat itu akal manusia yang sifatnya selalu mencari dan berubah, buku ini ngejelasin kalau titik berangkat pengetahuan dalam Islam itu beda total. Titik berangkatnya adalah kebenaran yang datang dari wahyu ilahi, yang sifatnya tetap, nggak berubah. Jadi alurnya gimana? Gini, wahyu itu ibarat peta dan kompas yang sudah diberikan. Dia ngasih fondasi kebenaran. Lalu, tujuan kita mencari ilmu itu apa? Tujuannya adalah untuk sampai pada yakin, sebuah keyakinan yang mantap, sebuah kepastian, bukan untuk berputar-putar dalam keraguan tanpa akhir. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, jantung dari pembahasan kita. Kita akan adu langsung kedua cara pandang ini, side by side, supaya kita bisa lihat dengan jelas di mana letak perbedaan dasarnya. Lihat tabel ini ringkasan yang jelas banget. Coba kita lihat baris pertama, sumber utama kebenaran. Di satu sisi, Barat, akal manusia, dan observasi. Di sisi lain, Islam, wahyu ilahi. Cuma dari satu baris ini aja, semuanya langsung berubah. Lihat baris ketiga, sifat kebenaran. Karena sumbernya akal manusia, kebenaran jadi relatif, bisa berubah-ubah. Tapi karena di sisi lain sumbernya wahyu, kebenaran jadi absolut dan permanen. Semua perbedaan lain itu ngalir dari sini. Jadi bisa kita ibaratkan begini,
Buat Barat, mencari pengetahuan itu kayak jadi seorang penjelajah di lautan luas tanpa peta, di mana teori baru terus ditemukan buat gantian yang lama, sebuah perjalanan tanpa akhir. Nah, kalau pendekatan Islam, mencari pengetahuan itu lebih kayak berjalan di sebuah jalan yang sudah jelas menuju destinasi yang pasti. Akal itu bukan yang bikin jalannya, tapi akal itu kendaraannya, alat untuk memahami petunjuk yang sudah ada dari wahyu. Oke, jadi pertanyaannya, so what? Apa sih akibat dari perbedaan fondasi yang sedalam ini di dunia nyata? Menurut buku ini, akibatnya besar banget. Ini dia konsekuensinya. Dikutip di sini, peradaban barat itu disebut drama besar yang tragis. Kenapa? Karena di satu sisi, hebat luar biasa dalam sains bisa mengungkap misteri alam semesta. Tapi di sisi lain, kok kayaknya gagal ya menemukan solusi buat masalah sosial, buat konflik antar manusia. Nah, paradoks inilah yang katanya lahir dari fondasi pemikiran yang kita bahas tadi. Grafik ini nunjukin paradoks itu dengan jelas. Lihat deh, bar kemajuan ilmiah, wih, tinggi banget. Tapi coba lihat bar harmoni sosial dan kepastian spiritual. Jauh lebih rendah kan? Argumen buku ini sederhana. Inilah yang terjadi kalau pengetahuan itu dipisahkan dari jangkar moral dan spiritual. Hasilnya, Anda dapat kekuatan yang super besar, tapi tanpa kebijaksanaan yang sepadan untuk menggunakannya. Dan kita sampai di kesimpulan akhirnya. Menurut penulis, tanpa keyakinan pada sebuah kebenaran yang absolut, yang terjadi adalah semua nilai jadi relatif. Kalau semua relatif, ya ujung-ujungnya cuma kebingungan dan skeptisisme abadi. Nah, disinilah kita kembali ke kata konfrontasi di awal tadi. Ini adalah konfrontasi antara cara pandang yang punya jangkar dengan cara pandang yang ibaratnya terapung bebas. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Kalau cara paling dasar untuk memahami apa itu realitas dan kebenaran saja udah beda banget antara dua peradaban, pertanyaannya adalah, apakah dialog yang benar-benar tulus dan nyambung itu mungkin terjadi? Buku ini sih nggak ngasih jawaban yang gampang, dan mungkin justru disitulah poinnya. Terima kasih sudah menyimak.